hasil wawancara ini tidak ada kepentingannya dengan siapapun dan dengan lembaga apapun. Ini hanya untuk melatih saya dalam menyampaikan atau menggali potensi dan cara saya ini Pak, melatih saya untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus. Jadi belajar dari kasus-kasus yang sudah diambil oleh pimpinan Pak. Nah Pak, nanti kebetulan topiknya itu tentang pengambilan keputusan Pak. Nah di dalamnya itu ada kasus-kasus yang berkaitan dengan rujukan moral dan dilema etika. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut Bapak, dengan kasus seperti itu tentu Bapak akan menganalisis kasus dan muncul dengan seksama mencari siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, dan juga kita mengambil suatu nilai-nilai kebijakan apa yang bertentangan dengan kasus tersebut. Ya Pak, baik Pak. Tadi kasus-kasusnya itu, apakah ada kasus-kasus di mana Bapak pernah nggak Pak, dalam kata lain Bapak pernah nggak Pak menemukan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di sini tuh Pak sama-sama benar. Ketika Bapak mau menolak juga itu benar, menerima juga benar. Nah pernah nggak Pak mengalami kasus seperti itu? Kalau secara alami yang ada, kadangkala ya memang juga kami ada yang seperti itu, dalam arti kedua belah pihak ini bisa saja terjadi suatu kasus yang sama ya, namun kami juga agak kebingungan mengambil suatu keputusan, karena di situ terlihat nilai-nilai dari kasus tersebut kedua belah pihak itu boleh dikatakan ada suatu kebenarannya gitu. Sama-sama benar ya Pak. Ya, berarti kalau sama-sama benar itu termasuknya dilema etika ya Pak ya. Bingung ya Pak ya, kita mengambil suatu keputusan. Iya, mengambil suatu keputusannya bingung karena memang dilema etika itu dua keputusannya sama-sama benar gitu ya Pak ya. Iya. Nah mengaitkan dengan yang tadi dilema etika, langkah apa sih Pak yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menghadapi atau untuk memutuskan suatu kasus? Atau kasus dalam hal ini bukan kasus yang berbahaya saja ya Pak, maksudnya semuanya gitu. Seperti yang dijelaskan tadi ya Bu, saya menganalisis topik kasus tersebut dengan menyimak dari kasus tersebut, terus pelaku-pelakunya juga kita mencari tahu siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Sedangkan cara untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut mungkin kita sudah menganalisis dari kasus tersebut. Nah, nanti kita ambil suatu kesimpulan dan kita mengambil suatu keputusan yang kira-kira bisa memihak kedua belah pihak, tidak ada kekecewaan dari pribadi masing-masing. Seperti itu kayaknya sih. Ya Pak. Jadi tadi kasusnya dianalisis dulu ya Pak, agar tidak ada yang dirugikan ya Pak ya. Dari semua pihak merasa semuanya adil gitu ya Pak. Nah, selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti apa ya Pak? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif?
keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini mengambil suatu keputusan dilema etika dari kasus tersebut itu dengan mengetahui kasus secara lengkap, dan kita dapat mengajukan sepenuhnya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi kita harus dapat menentukan mungkin skala prioritas kasus, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang bisa diselesaikan di kemudian hari. Dalam arti ya kita juga masih dalam taraf mempertimbangkan dari suatu kasus. Berarti kalau misalkan ada dua kasus yang berbeda bersamaan, dilihat dulu ya Pak skala prioritasnya yang mana yang akan atau yang harus segera diputuskan dan mana yang bisa diselesaikan nanti gitu ya Pak ya. Nah, dari semua kasus nih Pak, kira-kira tantangan apa sih Pak yang Bapak temui dalam mengambil keputusan? Pernah nggak Pak, atau selama ini gitu Bapak tantangannya apa sih ketika Bapak mengalami harus mengambil keputusan? Mungkin kalau untuk tantangan, barangkali untuk memutuskan salah satu suatu kasus, tantangan itu beratnya di situ. Dalam arti kita harus bijak dalam memutuskan suatu kasus tersebut supaya kedua belah pihak itu tidak merasa dirugikan. Dirugikan ya Pak. Iya. Jadi tantangannya itu memutuskan kasus ininya mungkin ya Pak, apa sih namanya, alternatif solusi ya Pak. Solusinya Iya. yang terbaik seperti apa? Iya, agar tidak dirugikan Iya, tidak semuanya, dirugikan. sama-sama merasa adil gitu ya Pak, Iya, betul. baik pihak A dan pihak B. Nah Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya? Jadi maksudnya apakah Bapak misalnya nih Pak, Bapak punya kasus, menemukan kasus nih baik di sekolah atau yang Bapak pimpin di rumah atau di sekolah, ada satu kasus nih Pak, apakah Bapak dijadwalkan dulu ataukah langsung menyelesaikan masalahnya pada saat itu? Kalau dari secara kekhususan itu mungkin tidak ada yang Tidak ada. tidak ada. Cuman kami sebagai di lingkungan organisasi mungkin ya punya istilahnya itu program tersendiri, dalam arti ya menanggulangi apabila terjadi sesuatu permasalahan yang terjadi di lingkungan organisasi tersebut, baik menyangkut masalah mahasiswaan. Namun biasa dalam keputusannya yaitu kita menyelesaikan suatu kasus ya, itu membutuhkan suatu pemikiran yang mendalam ya, dan kita harus menganalisis terlebih dahulu ya semua kasus yang menyeluruh ya, tanpa melihat sebelah mata keseluruhan. Kita analisis yaitu untuk membuktikan kasus tersebut dan untuk memberikan suatu gambaran apabila nanti kita bisa mengambil suatu keputusan yang dapat menyelesaikan dari kasus tersebut. Baik Pak, berarti tidak ada program ya Pak, karena kalau seperti kaku ya Pak kalau ada program atau jadwal, karena bisa saja kasus itu harus diselesaikan. Tadi ya Pak ya, berhubungan dengan skala prioritas juga ya Pak. Nah, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor nih Pak yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus tersebut Pak? Ada ya, mungkin ya rekan-rekan sejawat ya, di lingkungan sekolah ya, terutama guru, ada BK sering ya yang bisa nanti dijadikan suatu peserta untuk berdiskusi dalam menyampaikan. Jadi artinya itu berdiskusi, ada suatu permasalahan yang perlu kita ambil suatu keputusan yang sangat bijak, yang sangat memberikan suatu kepuasan kedua
dalam kata lain Bapak berkolaborasi gitu ya Pak, maksudnya Pak ya, berkolaborasi dengan rekan guru BK juga dengan kalau orang tua gitu Pak, perlu nggak sih Pak? Perlu, orang tua juga perlu. Artinya itu kan ada barangkali kasus tersebut melibatkan terjadi suatu keluarga, kita kan tidak tahu permasalahan yang mengadu ke sekolah, terus itu sebagai suatu saksi ya itu sangat penting. Artinya kita nanti di situ ngambil suatu kesimpulan dan mengambil suatu keputusan begitu, supaya tidak salah untuk mengambil suatu keputusan. Itu juga penting, kira keterlibatan dari pihak terutama yang mengetahui Dan kasus harus biar memudahkan juga ya Pak ya. kita Jadi keputusan. tidak ada salah paham mungkin ya Pak. Nah, ya. iya, betul. Dari semua nih Pak, dari yang tadi kita sharingkan Pak, hal apa sih Pak yang menjadi pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini Pak? Ya terutama pengalamannya itu kita pengambilan keputusan itu yang sangat riskan sekali, dalam arti terfokus pada memutuskan suatu perkara. Kalau sudah ada kedua belah pihak misalnya kita putuskan dengan baik, mungkin itu merasa kepuasan sendiri ya, kami sudah bisa menyelesaikan perkara tersebut gitu. Jadi itu sebagai apa tadi pengalaman Pembelajaran bagi kita, dan kita tidak ceroboh dalam suatu mengambil menyelesaikan suatu perkara atau memutuskan suatu perkara permasalahan yang terjadi gitu. Jadi kita kehati-hatian dalam memberikan suatu keputusan yang betul-betul bahwa permasalahan itu tidak ada dampak di kemudian harinya. ya. Terima kasih Pak. Dari perbincangan atau ngobrol kali ini juga banyak yang saya ambil nih Pak. Salah satunya tadi kita harus berhati-hati ya Pak dalam mengambil keputusan. Kemudian kita juga harus benar-benar nih bisa berkolaborasi juga ya Bu, Pak, meminta pendapat dari semua pihak agar tidak ada yang dirugikan. Terus tadi juga Bapak memberikan apa sih, saya jadi poin penting nih Pak untuk saya belajar bahwa kalau melihat kasus-kasus itu kita harus bijak dalam mengambilnya, tidak perlu tergesa-gesa juga ya Pak, tidak perlu terprogram juga, harus melihat skala prioritasnya, kasus yang mana dulu nih yang harus diselesaikan gitu ya Pak. Kemudian harus berkolaborasi gitu ya Pak ya, dengan rekan, dengan pimpinan juga, agar apa yang diambil itu benar-benar keputusannya itu tidak merugikan orang lain gitu Pak ya. Bapak terima kasih Pak, wawancaranya cukup sekian. Semoga hasil wawancara ini bisa menjadi pembelajaran khususnya untuk saya dalam mengambil keputusan nanti, barangkali suatu saat ya Pak dihadapkan oleh suatu kasus. Sudah siap ya? Iya, udah inilah Pak, ada apa namanya, ada pembelajaran gitu ya. Ada ini apa sih namanya, tauladannya nih Pak. Iya. Jadi cukup sekian Pak, insya Allah ini hasil wawancara. Tujuannya untuk saya pribadi agar saya bisa menggali potensi dan menggali informasi pengalaman dari pimpinan Pak. Sekiranya terima kasih untuk waktunya, barangkali Bapak masih ada kesibukan lain Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, dalam sekarang mau wawancara itu tujuannya
tidak ada sangkut paut dengan apapun ya Bu, Ya. dengan seseorang atau dengan Ya, lembaga. ya. Nah, ini hanya bertujuan untuk melatih kompetensi saya dan Ya. melatih untuk menggali potensi saja ya Bu. Nah, kebetulan Bu topiknya sekarang tuh tentang pengambilan keputusan Bu. Nah, saya sebenarnya wawancara ini ingin belajar dengan Ibu tentang mengambil keputusan. Pertama nih Bu, Ibu kan pernah nih Bu menemukan kasus-kasus ya Bu. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral gitu Bu. Jadi kasus-kasus yang pernah Ibu temui itu seperti apa? Kalau ibu mah yang namanya kasus baik yang berkaitan dengan dilema atau masalah dan sebagainya itu tidak selalu istilahnya ambil keputusan oleh sendiri. Iya Bu. Nah, pertama yang dilibatkan itu adalah guru. Nah, setelah guru istilahnya itu tidak ada titik temu, tidak ada solusi, barulah ke komite. Tapi sebelum ke guru, sebelum komite, ibu istilahnya itu membaca dulu masalahnya. Deliknya itu apa? Latar belakang gitu. Latar belakangnya apa? Yang kira-kira tidak terlalu mengikat, tidak terlalu riskan, tidak terlalu urgen, masih bisa diatasi sendiri, ya diatasi sendiri. Tapi kalau misalkan melibatkan warga, sekolah, itu deliknya itu ya harus nyampe ke siswa, ke guru juga. Tapi kalau misalkan deliknya tidak nyampe ke sana, arah ke sana, ya masih bisa diatasi lah, ringan lah, ibarat kata itu ringan, ya diatasi sendiri. Kalau misalkan masih terlalu berat banget, diatasi sendiri nggak bisa, sama guru nggak bisa, baru komite. Jadi berkolaborasi ya. Tetap aja lah, misalnya karena kita kan skupnya itu namanya sekolah itu skupnya kan ada istilahnya, kita itu kan punya rekan kerja guru, punya istilahnya yang istilahnya ibarat kata itu dia sebagai penaung, sebagai penanggung jawab sekolah, ada masalah apa-apa ada komite. Di atasnya lagi sebagai ibu, sebagai kepala sekolah ada korwil, ada pengawas. Jadi mereka inilah yang membantu, ibarat kata bukan hanya istilahnya delik-delik yang semacam itu aja, tapi istilahnya berbagai persoalan yang menyangkut siswa, menyangkut guru, menyangkut kemajuan ataupun keberhasilan sekolah ya mereka. Berarti berkolaborasi ya Bu ya, Ya, intinya ya Bu ya, dengan ya. semua pihak. Bisa. Tapi kalau misalkan Ibu bisa sendiri sih Sendiri ya, gitu ya, bisa Bu ya. sendiri. Nah, Ibu pernah nggak Bu menemui sebuah kasus yang pengambilannya tuh sama-sama benar? Misalkan Ibu menolak benar, menerima juga benar. Jadi kayak kasusnya tuh mau ngambil keputusan ini benar, mengambil keputusan ini juga benar. Sama banyak tuh. Banyak ya Bu ya? Banyak itu tuh. Istilahnya ya jadi dilema juga. Iya, di satu benar. sisi ini tuh benar. Masalah ini orang tua benar. Iya. Tapi di satu sisi lagi guru juga memberikan argumen juga benar. Benar ya Bu. Jadi sebagai kepala sekolah hanya sebagai penengah. Penengah ya Bu ya. Penengah nggak boleh memihak salah satu. Dilihat dulu persoalannya. Ini mengarahnya kemana? Tuh. Iya, benar, Bu. Nah, itu langkah-langkahnya gimana Bu? Langkah-langkah prosedur pengambilan keputusannya itu. Pertama istilahnya tuh yang paling paling istilahnya dominan sekali dilihat permasalahannya. Kemudian yang laporan itu misalkan guru, dilihat guru ini yang kata si A gitu. Nah si A juga dipanggil. Jadi sebagai saksi bahwa pelapor itu siapa itu dipanggil. Jadi tidak hanya satu orang, tapi harus memanggil beberapa orang untuk menguatkan hasil laporan tersebut. Kemudian kalau misalkan laporan tersebut dari orang tua ngakunya benar, juga sama. Apa permasalahannya? Dipanggil juga. Jadi semuanya itu kalau menurut Ibu, apapun bentuk permasalahannya ini benar, dia ambil jalan tengahnya, kumpulkan bersama.
Jadi pokoknya ini sih tentang kebersamaan juga ya, Iya, kolaborasi. tanggung jawab itu istilahnya sebagai kepala sekolah itu tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab pada diri sendiri, kepada Allah, tapi kepada rekan kerja, kepada masyarakat, kepada orang tua murid. Itu istilahnya ini tanggung jawab yang perlu banget di skala prioritas. Ya, skala prioritas ya Bu. gitu. Nah tadi Ibu kira-kira pernah tantangannya apa sih Bu ketika mengambil keputusan bersama gitu Bu, berkolaborasi, ada tantangannya? Ada tantangannya dari jumlah 10 orang yang istilahnya mendengarkan keputusan, ada aja yang tidak menerima. Oh iya, berarti Ada. tentang penerimaannya Bu. Ada yang tidak menerima, nggak setuju lah, istilahnya ini nggak enak sama si A, gitu. Iya. Tetap aja ada. Atau berarti tantangannya tentang dari luar gitu ya Dari Bu? luar Dari ada, luar. tetap aja ada. Ada ya, Bu, ya? Contoh aja istilahnya itu warung yang di depan itu depan sekolah, Iya, Bu. warung yang di depan rumah kepala sekolah itu kan istilahnya nggak tahu menau, tahu-tahu ada laporan dari guru salah satu guru ini kami menyetujui apa nanti dulu nih menyetujui apa. Nah itu ada warung di depan sekolah, nanti dulu warung di depan sekolah. Nah ketika guru melaporkan begitu, mami nggak langsung nggak langsung ambil keputusan terus ya enggak ada mami nggak setuju, enggak, tapi langsung kontrol, ditanya orangnya, kemudian siapa yang istilahnya memberikan persetujuan, kemudian apa sebabnya, tujuan apa itu gitu. Baru setelah dari si orang tersebut yang jualan itu kembali lagi kepada guru, kata siapa itu yang bisa, katanya mami coba menyetujui, nanti dulu sabar dulu, panggilan yang memberi bantuan kepada si penjual itu, penjaga sekolah dipanggil. Kenapa begitu? Jadi akhirnya permasalahan itu ketemu benang merahnya ya. benang merahnya ketemunya, oh ini si yang penjualnya katanya kalau izin ke ibu nantinya susah. Kalau izin ke ibu nanti susah, kata siapa? Ibu izinnya ke siapa? Kalau ibu izinnya ke penjaga sekolah berarti bukan ke saya, berarti saya punya hak untuk membongkar warung tersebut. Tapi kalau ibu izinnya ke saya juga akan dikasih solusinya begini, argumennya begini, alasannya begini, gitu kan Bu. Nah, jadi ketemulah deliknya itu, ketemu permasalahan. Yang merah siapa sebagai itu lah. Nah berarti tadi kan ada permasalahan tentang warung yang itu ya Bu, di depan depan sekolah ya Bu. Berarti itu tuh Bu, kalau ada permasalahan seperti itu apa Ibu jadwalkan nih penyelesaian masalahnya atau langsung Bu? Enggak dijadwalkan. Langsung saja. Langsung aja. TKP ya Bu ya? Iya, langsung ke TKP, istilahnya tuh dipanggil yang jualannya, dipanggil yang memberi izinnya siapa, kemudian buatlah berita acara dibuat, kemudian disaksikan oleh desa kan bahwa kami istilahnya kepala sekolah tidak pernah mengizinkan untuk mendirikan bangunan yang istilahnya untuk usaha, nggak ada itu istilahnya tuh gitu. Jadi itu ya Bu, langsung TKP terus melibatkan semua pihak gitu ya Bu. Pihak dan istilahnya melibatkan yang bersangkutan. Jadi tidak tanya ke A, B, C, D, enggak tanya, tapi melibatkan kepada yang bersangkutan, itu penjualnya, yang istilahnya yang sebagai pengusaha yang jualannya itu siapa. Nah terusan sudah yang jualan siapa yang memberi izin, nah itu langsung. Jadi tidak perlu tanya ke siapa. Nah, dari semua ini pengambilan keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ada juga yang istilahnya itu kan Ibu kerja nggak sendiri, kerja nggak sendiri. Ada orang yang dituakan sekolahku, ada orang yang bisa dipercaya, tapi kadang-kadang namanya guru
itu istilahnya itu tidak semua guru bisa dipercaya, tidak semua guru bisa bisa dipercaya, dan tidak semua guru juga bisa dipegang omongannya. Oleh karena itu ketika memberikan istilahnya solusi, keputusan dan sebagainya, ya dibuat dulu skemanya, skenario-nya, keputusan saya begini. Nah, nanti sampaikan ketika rapat dinas sekolah bahwa ibu mempunyai program begini. Nah, kebanyakan guru itu istilahnya diam ketika kepala sekolah menyampaikan program. Nah, setelah istilahnya rapat selesai, barulah mereka berargumentasi. Ada yang bertanya, ada yang istilahnya memberikan masukan, ada yang udah setuju aja, ada yang seperti itu. Jadi nggak istilahnya gampang lah istilahnya. Jadi semuanya terlibat gitu ya Bu. Iya, sebenarnya mendukung, tapi tetap saja ada yang pihak yang ada ya sebagai tantangan ya Bu. Nah, dari semua ini Bu, tadi pembicaraan kita adakah pembelajaran dari pengalaman Ibu tentang dilema yang tadi mengambil keputusan? Menambah kita itu menambah untuk berpikir dewasa, karena orang yang sudah dewasa belum tentu cara berpikirnya dewasa. Jadi istilahnya menambah pengalaman kita ini untuk berpikirnya, menambah pengalaman, bisa menilai si A begini, si B begini. Akhirnya dari sekian tahun itu bisa menilai bahwa si A itu begini, yang bisa dipercaya ini, ini yang tadinya bisa dipercaya akhirnya jadi ngadu domba. Jadi pelajarannya banyak sekali ya, banyak banget istilahnya. Apalagi model mami istilahnya ibu mau pensiun. Nah, dilema yang mau pensiun ini kelihatan, skenario-nya tuh kelihatan mana yang istilahnya orang yang ketika saya menjelang pensiun istilahnya baik, benar-benar baik, benar-benar tulus. Ada yang benar-benar baiknya itu karena ada sesuatu hal, ada keinginan, ada tujuan. Ada juga yang baiknya pura-pura di depan, belakangnya itu ada macam-macam orang. Istilahnya nggak aneh kan? Istilahnya di suatu lembaga yang seperti itu tuh nggak aneh. Jadi kadang-kala orang yang baik, kadang-kala belum tentu mereka baik sama kita. Kadang-kala kita jujur, belum tentu dipercaya oleh orang gitu. Jadi tetap aja kita harus mawas diri, harus ngaji diri, dan harus mampu berintrospeksi diri. Iya, insya Allah ya Bu. Nah, dari pembicaraan kita juga banyak sekali nih Bu pembelajaran untuk saya untuk mengambil keputusan. Tadi terutama harus berkolaborasi ya Bu, harus TKP. Langsung maksudnya Bu ya, dua pihak ya Bu ya, tidak satu pihak ya Bu ya. Terus tadi juga benar Bu ya Bu, jadi nambah kita dewasa, mengetahui orang ini seperti ini, orang ini seperti itu ya Bu ya. Jadi kita juga perlu hati-hati dalam bergaul tuh perlu hati-hati, dalam bergaul perlu hati-hati, dalam berbicara juga perlu hati-hati. Siapa yang bisa diajak bicara, baik istilahnya ada bahasa yang perlu diekspos, ada bahasa yang tidak perlu diekspos. Itu harus bisa memilah-milah itu. Nah, makanya tidak semua rekan kerja itu mampu menjadi partner kerja kita. Iya Bu, banyak sekali nih Bu dari perbincangan ini yang bisa saya ambil pelajarannya, dan ini juga akan menjadi pengalaman. Mudah-mudahan saya bisa bijak seperti Ibu nanti di kemudian hari. Amin. Jika bertemu dengan masalah-masalah ya Bu. Mudah-mudahan bukan hanya sekarang saja Bu, kita bisa berdiskusi, barangkali nanti bisa via ini ya Bu, telepon atau WA ya Bu ya. Masih membuka kan Bu? Masih lah. Ya Bu, cukup sekian untuk perbincangan yang secara formalnya. Terima kasih sebelumnya Bu sudah meluangkan waktu sibuknya. Ya Bu, mudah-mudahan sukses. Amin, terima kasih Kalau Bu. misalkan udah menjadi guru penggerak, kemudian mempunyai istilahnya
komitmen yang oke, mempunyai pemikiran yang dewasa ke depan, mempunyai istilahnya tujuan yang untuk dunia pendidikan itu diharapkan banget untuk istilahnya anak-anak muda yang kreatif, inovatif, pokoknya yang benar-benar lah berpotensi. Tetap Jadi kalau misalkan ada kesempatan kepala sekolah, maju, nggak usah memikirkan ke belakang, nggak usah memikirkan kiri kanan, nggak usah memikirkan ke depan. Pokoknya kita harus siap bahwa ilmu yang saya dapatkan itu harus dikembangkan. Iya Bu, saya Jangan juga memikirkan yang lain-lain. butuh bimbingan nih Bu, Ya, dari insya Ibu, Allah. banyak bimbingannya Bu, walaupun tadi Ibu katanya udah pensiun juga, mudah-mudahan ilmu tentang kepemimpinannya bisa ini ya Bu, bisa di-sharingkan suatu saat nanti ya Bu ya. Amin, amin, amin. Ibu Sukses ya. amin, mudah-mudahan Ibu juga sehat selalu ya Amin Bu. juga, amin. Terima kasih Bu. Barangkali Ibu mau ada kegiatan lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya, Is. Ya, siap Bu.